Tidak, Wanita bau itu. Suruh kakakmu bawa uang tebusan agar kau dibebaskan. Kalau tidak, Anda akan menghadapi konsekuensi yang parah. tidak. Selidiki ini untukku. Di mana tepatnya Xiao Bei ditahan? Ya, Marsekal Selatan. Juga, siapkan jet tempur, aku harus kembali ke Shonchen. Marsekal Selatan, kau tidak bisa meninggalkan wilayah selatan. Kalian semua menyingkir. Marsekal Selatan, kau bertarung sengit selama 6 tahun, membunuh 9 dewa perang negara musuh, sebagai ganti menghadapi negara musuh. Untuk menyerah seperti ini sekarang, pada saat kritis ini, kau tidak boleh pergi. Satu-satunya adikku sedang dipermalukan dan diinjak-injak. Apakah aku harus mengabaikannya begitu saja? Tetapi sebagai panglima tertinggi wilayah selatan, tidak mungkin untuk sembarangan memasuki kota-kota pedalaman. Jika tidak, kau akan didakwa dengan pengkhianatan. Kalau begitu aku akan melepaskan seragam militer ini dan mengundurkan diri dari posisi panglima tertinggi. Marsekal Selatan, kau tidak boleh. Kalian semua menyingkir dari jalanku. Tolong! Gerbang 3 lipatanan. Siram air untuk membangunkannya. Dia sudah bangun. Aku punya segelas anggur berkualitas di sini. Apakah kamu mau mencobanya? Mantan nona muda keluarga Chu. Dikenal sebagai anak ajaib piano, melimpah dengan bakat. Tidak mengetahui wajah seindah bunga ini. The film was translated Nona and Liu, tolong jangan. narrated by M Media. Ini adalah semua uang yang bisa kukumpulkan. Mohon berbelas kasih. Dan biarkan Xiao Bei kami pergi. Hanya uang sedikit ini. Apakah kamu mencoba menyuap pengemis? Kamu ingin menyelamatkan putrimu, kan? Jilat sampai bersih. Maka aku akan melepaskan jalang kecil ini. Dari mana datangnya bocah ini? Berani membuat masalah di gerbang 3 lipatanan. Xiaonan, mengapa kau di sini? Bukankah ini tuan muda keluarga Chu? Tidak mati di wilayah selatan. Tetapi malah datang ke gerbang 3 lipatanan untuk mencari mati. Jilat, kenapa kamu berhenti? Apakah aku menyuruhmu berhenti? Atau haruskah aku membiarkan putramu ikut menjilatnya sampai bersih? Kau mencari mati. Tongxiang. Hukum. Ya, memerintahkan seorang wanita untuk membunuh. Chunan, kamu terlalu banyak bermimpi dan tidak realistis. Kakak Zuan, itu adalah kedua orang itu yang baru saja mematahkan kakiku. Kau harus membalaskan dendamku. Serang. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Kalian semua serang. Seseorang. Kamu berani menyakitiku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku adalah putri Liu Sanjong. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuh kalian semua. Benarkah? Berhenti. Xiao Bei tidak baik-baik saja. Menyelamatkannya adalah yang utama. Xiao Bei. Tongxiang. Bagaimana dia menyiksa Xiao Bei? Balas dia 10 kali lipat, 100 kali lipat. Hong Sang mengerti. Hei, kalian semua siapa? Mengapa kalian menerobos masuk? Ini adalah bangsal kelas 1. Bagaimana mungkin orang-orang sepertimu bisa masuk? Dian, jika kau menunda aku menyelamatkan adikku, aku akan meratakan seluruh rumah sakitmu ke tanah. Xiao Bei, kakakmu sudah kembali. Kakakmu adalah penerus sekte dokter hantu. Kau akan baik-baik saja. Xiao Bei. Kakak minta maaf. Kakak datang terlambat. Meskipun aku bisa menstabilkan lukamu, aku tidak bisa menyelesaikan simpul di hatimu. Xiao Bei. Siksaan macam apa yang kau alami? Yang membuatmu kehilangan keinginan untuk hidup.
Xiao Bei. Jangan khawatir. Kakak pasti akan mencari keadilan untukmu. Marsekal Selatan, wanita ini sudah menderita siksaan berat. Meski begitu masih mengucapkan kata-kata kotor. Kalian semua tunggu saja aku. Ayahku pasti akan membuat kalian menderita 1000 sayatan. Kamu, saudarimu, dan seluruh keluargamu. Ayahku pasti akan mencincang kalian semua menjadi pasta daging dan memberikannya sebagai makanan anjing. 6 tahun. Aku menjaga wilayah selatan selama 6 tahun. Hanya untuk disambut dengan kesombongan seperti ini. Tongxiang, katakan padaku, apakah 6 tahun ini sepadan? Marsekal Selatan izinkan saya membantai gerbang 3 lipatanan. Sama sekali tidak. Liu Sanxiong adalah surganya Xiongqiang. Kita semua hanyalah semut di bawah kakinya. The film was Kita tidak bisa translated melawannya. and narrated by Fiona. Media. Semua yang terjadi hari ini, aku akan menanggung akibatnya. Cepat tinggalkan Xiongqiang. Semakin jauh kamu pergi semakin baik. Aku tidak pernah berniat untuk kembali ketika aku datang kali ini. Kau tidak bisa mengalahkannya. Aku akan pergi melawan mereka. Kau tidak bisa melindungi Xiao Bei. Aku akan melindunginya. Semua penindas dan pemalukan Xiao Bei. Aku akan menyeret mereka keluar satu persatu. Dan membuat mereka semua membayar harga yang mahal. Xiao Bei sudah hancur. Ayah tidak ingin kehilanganmu juga. Aku akan pergi memohon pada Xiu Yuqian. Biarkan dia bicara sedikit untuk membelamu. Dia saat ini nyonya simpanan Liu Sanxiong. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidupmu. Xiaonan, jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sejak kau tahu, Xiao Bei dalam masalah. Song Chen tidak pernah memiliki hari yang damai. Chen Qiming Gubernur Xiongqiang Chen Qiming Gubernur Song Chen, menyampaikan hormat kepada Marsekal Selatan. kau juga datang untuk membujukku kembali ke wilayah selatan. Penguasa Marsekal Selatan telah menetapkan bahwa Anda sebagai Panglima tertinggi wilayah selatan tidak boleh kembali ke daratan tanpa dekret kekaisaran. Ini dianggap sebagai pelanggaran peraturan. Mohon segera kembali ke wilayah selatan untuk memimpin semua urusan sebelum melanjutkan ke provinsi pusat untuk bertamu penguasa. Dendam darah masih belum terselesaikan. Aku menyesal tidak bisa mematuhi perintah itu. Marsekal Selatan, saya tahu Anda tidak bisa menelan penghinaan ini. Mohon serahkan masalah yang menyangkut adik Anda kepada saya untuk ditangani. Saya akan menanganinya dengan tepat. Sepantasnya. Aku lihat kau berniat menutupi perbuatan mereka. Marsekal Selatan, mohon, dengarkan nasihat saya. Mengingat status dan posisi Anda saat ini, setiap kata dan tindakan Anda sedang diawasi oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Begitu pembunuhan dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Aku tahu semua ini. Alasan adikku menderita hal-hal itu. Justru karena seseorang ingin menggunakannya untuk melawanku. Marsekal Selatan, karena Anda mengetahui semua ini, maka Anda... Tapi kesalahan terbesar mereka adalah menyentuh keluargaku. Marsekal Selatan. Marsekal Selatan tidak Marsekal Selatan. Marsekal Selatan. Mundur. Berani bertindak lancang di hadapan Marsekal Selatan. Inilah yang menanti mereka di masa depan. Rumah keluarga Liu. Beraninya dia membunuh putriku. Aku ingin dia dicabik-cabik. Liu Sanxiong, kepala keluarga Liu. Tuan Liu. Saudari Zuan meninggal dengan cara yang mengerikan. Ke-10 kuku jarinya dicabut secara brutal oleh Zunal. Dia berkata, apalagi yang dia katakan. Dia bilang membunuh saudari Zuan tidak cukup. Dan dia juga ingin menembak kepala Tuan Liu Anda. Dia mencari mati. Di mana 4 Raja Langit? Bawahan Anda di sini. Aku ingin kalian semua mencabik-cabik Zunan menjadi 10.000 keping, menghancurkan tulangnya jadi debu, dan menyebarkan abunya. Bawahan Anda mematuhi perintah. Tempat ini bagus. Pengaturannya luar biasa. Untuk berbagi kekhawatiran Marsekal Selatan adalah tugas Hong Jiang. Fei Yui, selama 6 tahun terakhir ini, apa sebenarnya yang dia alami? 6 tahun lalu, setelah dia menghabiskan malam bersamamu, kehilangan kehormatannya. Keluarga Ken membencinya karena mencoreng reputasi keluarga. Mereka mengusirnya dari keluarga. Untuk bertahan hidup, Nona Fei Yue hanya bisa mengikuti pengaturan Zhao Ji dan bekerja di gerbang 3 lipatanan. Dia takut kecantikannya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jadi dia mengambil pisau dan secara pribadi melukai wajahnya sendiri. Tanpa diduga, Zhao Ji masih tidak mau melepaskannya. Cukup.
Fei Yue setelah dia kembali. Apakah dia berada di kamar sepanjang waktu? Nona Ken, dia mungkin kelelahan karena kerja keras yang lama. Dia tidur sepanjang hari ini. Tidak. Kamu membawaku ke sini lagi. Apa yang kamu inginkan? Melakukan apa yang kamu lakukan saat itu? Pria brengsek. Jangan sentuh aku. Fei The Yue, film was translated aku tahu and selama 6 narrated tahun by terakhir M kau telah Media. apa yang telah kau lalui. Aku juga tidak ingin membela 6 tahun terakhir. Bagaimana kau hidup? Tapi bagaimanapun juga, akulah yang menghancurkan hidupmu. Sekarang aku ingin menebusnya padamu. Menebusnya. Baiklah, kalau begitu gunakan hidupmu untuk mengganti rugiku. Ayo, bunuh aku. Kamu pikir aku tidak akan berani? Kau tidak akan berani. Ayo serang. Selama 6 tahun terakhir ini, aku bermimpi membunuhmu. Lalu mengapa kau ragu-ragu? Lakukan. Lakukan. Mari kita lihat. Kau tidak membenciku sebanyak yang kau bayangkan kan? Mengapa? Aku sudah seperti ini. Mengapa kamu masih memaksaku? Fei Yue, aku kembali. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kalimat ini, mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Dan sekarang apa hakmu untuk mengatakannya? Karena malam itu 6 tahun lalu. Karena aku berutang banyak padamu. Karena kau adalah wanita Sunan. Fei Yue, beri aku waktu. Aku berjanji padamu. Aku akan membuatmu bahagia. Aku akan membiarkanmu perlahan menerimaku. Fei Yue, jangan khawatir. Kecantikan yang hilang darimu. Semua yang hilang darimu. Aku akan membalasnya padamu berlipat ganda. Apa ini? Baunya menjijikan. Mulai hari ini, dalam 10 hari, kau harus mengoleskan obat setiap hari. Setelah 10 hari, aku akan mengembalikan Qin Fei Yue yang baru padamu. Kediaman lama keluarga Su. Yu Qiang, Diam. Su Yuqiang mantan istri Su Yeoxiao. Hak apa yang kamu miliki untuk memanggilku seperti itu? Panggil Direktur Zhou. Direktur Show, anakku sudah kembali. Pemerkosa itu kembali. Apa hubungannya itu denganku? Apakah kamu mencoba mengusirku? Untuk membalas dendam padanya? Tidak. Alasan saya datang hari ini adalah karena dia menyinggung Liu Sanshon. Tolong, selamatkan putra dan putriku. Lihat apakah Anda bisa. Chu Yeojong. Kamu benar-benar bodoh dan naif. Memintaku menyelamatkan putra dan putrimu. Atas dasar apa? Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Lihat, kita adalah suami istri bagaimanapun juga. Pasangan sehari kebaikan 100 hari. Mengingat, hubungan Anda saat ini dengan Liu Sanshon, selama Anda maju, kurasa dia akan menunjukkan hormat padamu. Itu benar. Aku akan menikahi Liu Sanjong dan menjadi wanita kaisar bawah tanah. Berdasarkan hubunganku dengan Liu Sanjong, dia pasti akan memberiku muka. Maka saya mohon pada Anda, bantu saya untuk terakhir kalinya. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus berlutut dan memohon padaku. Saya mohon tolong, selamatkan putra dan putriku. Merangkaklah ke arahku. Chu Yeojong, penampilanmu saat ini tidak terlihat berbeda dari seekor anjing. Ya, saya adalah seekor anjing. Direktur show, saya mohon padamu, selamatkan anak-anakku. Jangan pernah memikirkannya. Awalnya aku ingin menggodamu. Tetapi penampilanmu sekarang, itu sangat membosankan. Benar sekali, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Kematian istri pertamamu. Akulah yang melakukannya. Sayang, mari kita cari sopir pengganti. Kamu sudah minum. Mengemudi itu tidak aman. Bukan apa-apa. Itu hanya 2 liang Baijiu, apa yang perlu ditakutkan? Apel. Semua orang termasuk dirimu sendiri mengira itu kamu yang menyebabkan kecelakaan karena mengemudi mabuk. Itulah mengapa itu menyebabkan istrimu yang sialan itu meninggal.
Sebenarnya tidak. Itu adalah aku. Bahkan truk itu diatur olehku. Pelacur. Orang tua bodoh. Apa yang membuatmu berpikir kamu begitu hebat? The film Jika was bukan karena translated aset and keluarga Cumu, narrated by aku M. akan Media. merasa jijik hanya melihatmu. Insiden yang melibatkan Chunan 6 tahun lalu. Aku juga yang melakukan itu. Aku membius dia dan Qin Fei Yue. Lalu menyuruh seseorang menyewa pepresi dan memanggil polisi. Awalnya aku punya rencana cadangan, tapi aku tidak menyangka dia akan melarikan diri. Tapi tidak apa-apa dia melarikan diri. Identitas seorang buronan akan membuatnya seperti tikus, bersembunyi seumur hidupnya. Wanita kejam. Semoga kau mati dengan mengerikan. Mati dengan mengerikan. Aku pertama-tama membunuh istrimu, lalu menyingkirkan putramu. Sehingga putraku bisa menjadi satu-satunya pewaris keluarga Chu. Ini semua adalah jebakan yang dirancang dengan cermat olehku. Iblis. Chu Yukiam. Kau adalah iblis. Aku akan membunuhmu. Dengan tubuh tuamu, simpan tenagamu. Benar sekali. Kecelakaan putrimu. Juga ada keterlibatanku. Salahkan dia. Karena diam-diam menyelidiki penyebab kematian ibunya yang telah meninggal. Aku tidak percaya gadis kecil ini benar-benar berhasil menemukan beberapa petunjuk. Ini membuat segalanya sangat sulit bagiku. Aku hanya bisa mencari cara untuk menanganinya menggunakan Liu Xuan. Bagaimana kamu bisa berpikir aku akan membantumu menyelamatkan Chi Beikan? Jalan. Aku akan melawanmu sampai mati. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, orang tua bodoh. Jangan memukulinya sampai mati. Tinggalkan dia hanya dengan satu napas dan lemparkan dia ke jalan. Lepaskan aku. Keluarga hancur. Istri hilang, anak-anak tercerai-berai. Aku tidak bisa melepaskannya. Bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Kirim dia ke rumah sakit. Atur agar dia berada di bangsal yang sama dengan Subi. Minta dokter merawat penyakitnya dengan benar. Ya. Rumah sakit. Siapa yang melakukan ini? Marsekal Selatan. Seseorang melihatnya. Itu adalah seseorang dari gerbang 3 lipatanan. Telah melemparkan ayahmu keluar ke jalan utama. Gerbang 3 lipatanan. Ini adalah dokumen yang telah diserahkan Chan Qiming kepadaku. Ini mencatat dengan cermat gerbang 3 lipatanan selama beberapa dekade, menyebabkan kerugian bagi orang Zhongcheng selama beberapa dekade terakhir. Sampah yang benar-benar bejat. Liu Sanjong adalah orang yang sangat cerdik. Selama bertahun-tahun Chen Qiming mencoba segala cara, namun gagal mendapatkan pengaruh apapun terhadapnya. Setiap kali dia hanya bisa berurusan dengan beberapa antek di bawah komandonya. Di permukaan ini memberikan penjelasan kepada orang-orang Zhongcheng. Tetapi pada kenyataannya penjahat sejati masih berkeliaran bebas di luar hukum. Tongxiang, Bawahanmu ada di sini. nyalakan api suar. Marsekal Selatan. Nyalakan. Sinyal. Efek. Ya, Panglima Selatan. 1000 kali tidak. Begitu api suar dinyalakan, Anda akan kehilangan gelar Panglima tertinggi wilayah selatan. Dan semua jasa Anda, 6 tahun pengabdian, akan lenyap begitu saja. Belum lagi kehilangan gelar Dewa Perang. Bahkan kebebasan pribadimu mulai sekarang akan dibatasi seumur hidup. Demi satu Liu Sanshon. Apakah itu sepadan? Marsekal Selatan. Mohon pertimbangkan kembali. Liu Sansong. Dia hanyalah pion kecil. Tentu saja itu tidak sebanding. Apa yang harus kulakukan adalah mengungkap dalang di balik layar. Orang itu merencanakan segalanya. Berniat untuk melinyapikanku dan merebut kendali seluruh wilayah. Bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil? Mungkin kita punya cara lain untuk memancingnya keluar. Segalanya telah sampai pada titik ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Tongxiang. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Perbatasan wilayah selatan. Hidupku hidup Lei Kang, Marsekal Selatan yang menariknya keluar dari pupil mayat. Di mana aku berada? Aku ada di sana. Kalian semua jaga wilayah selatan. Aku akan pergi ke Zhongcheng. Dulu Marsekal Selatan sendirian masuk jauh ke dalam untuk menyelamatkan resimen ke-9ku. Sekarang Marsekal Selatan diintimidasi di Zhongcheng. Bagaimana mungkin pasukan ganasku hanya berdiam diri? Kita pergi bersama. Para jenderal mohon bersikap rasional sebagai komandan resimen masing-masing tanpa dekret kekaisaran.
Kalian tidak boleh memasuki kota-kota pedalaman, meninggalkan wilayah selatan secara sembrono, dan meninggalkan pos kalian. Tidak dapat ditoleransi di bawah hukum negara. Penasihat militer tidak perlu membujuk kami lebih jauh. Marsekal Selatan dipaksa menyalakan api suar. Dia pasti sangat menderita di dalam. Hari ini, kami sudah mengambil keputusan. Kami pasti akan menggunakan seluruh tentara wilayah selatan untuk mencari keadilan bagi Marsekal Selatan. Apel, Marsekal Selatan dipaksa menyalakan api suar. Memaksa komandan wilayah selatan, kita menyalakan api suar. Wilayah selatan tidak akan mentoleransi ini. Pergi ke Xiongcheng. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Liu Sanjong. Siapa yang berani melanggar batas di sini? Orang yang akan mengambil nyawamu. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jati itu Chunan. Setelah melarikan diri selama bertahun-tahun, kamu hanya belajar cara menyombongkan diri. Kurasa kamu sudah bosan hidup bukan? Kau bajingan anjing, kau masih berani kembali. Tuan Liu sudah mengumpulkan 4 Raja Langit dan 12 jenderal. Mereka sedang menunggu untuk membunuhmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat berlutut dan mohon ampun. Pada saat itu, ibuku masih bisa berdiri di hadapan keluarga Liu. Aku memohon sedikit padamu, meninggalkanmu mayat yang utuh. Tongxiang, Kau bajingan bermulut kotor. Kau pantas dipukuli. Memukulku. Aku adalah putra angkat Liu Sanshon. Putri kandung Liu Sanjong. Kepalanya dihancurkan olehku. Apa kamu benar-benar berpikir dia bisa membuat keputusan untukmu? para penjaga. Ya. Apa yang kamu lakukan jangan bergerak. Zuna, Lepaskan aku. lepaskan aku. Aku adalah wanita Liu Sanjong. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Tongxiang, suruh mereka langkah demi langkah, merangkak ke makam ibuku, bersujud dan mengakui kejahatan mereka. Ya, Lepaskan, lepaskan aku. lepaskan. Pergi. Shunan, kembalikan nyawa putriku. Putrimu melakukan banyak perbuatan jahat. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Adikku, dia tidak memprovokasi siapapun. Siapa yang akan membalas penderitaan yang dia alami? Aku tidak peduli. Di Xiongcheng, tidak ada yang berani menyentuh putriku. Dengan hak apa kau memutuskan hidup dan mati putriku? Hari ini aku akan mencincangmu lalu melemparkannya ke anjing. Kalau begitu datang dan coba saja. Seorang kriminal pembunuhan. Penasihat militer pertama wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Lei Chang dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Li Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Wan Jun dari pasukan tak bernyawa wilayah selatan, menyapa Marsekal Selatan. Beberapa orang kecil berlaga di depanku. Marsekal Selatan sungguh. Jika kau adalah Marsekal, maka aku adalah penguasa. Gerbang 3 lipat tanah. Hadiah, hari ini. Jangan bilang kalian palsu. Bahkan jika Marsekal yang asli datang, jika dia berani menyentuh putriku, dia tetap harus mati di tanganku. Bunuh-bunuh. Marsekal Selatan, mohon berikan perintah. Jangan biarkan ada yang hidup. Saudara-saudara, musnahkan mereka semua untukku. Zunan tetap di sini. Aku akan mengiris dagingnya sepotong demi sepotong dan menghancurkan tulangnya. Bunuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau benar-benar Marsekal Selatan? Saya minta maaf Marsekal Selatan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menentangmu. Tolong ampuni aku. Mengampunimu. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa bekingmu. Tentu saja kau bisa memilih untuk tidak memberitahuku. Pukul dia sampai babak belur untukku. Kau tidak bisa membunuhku. Gerbang 3 lipatananku didukung oleh aliansi Tianqi. Aku adalah bawahan tetua Jiu yang dari aliansi Tianqi. Kau adalah Marsekal Selatan. Kau seharusnya tahu betapa menakutkannya aliansi Tianqi. Jika kau membunuhku, tetua Jiu yang pasti akan membawa orang-orangnya dan memburumu tanpa henti. Kemarilah. Apakah dia? Tetua Jiu Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku, tetua. Tetua, selamatkan aku. Aliansi Tianqi diam-diam berkolusi dengan negara serigala, melakukan kejahatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan telah dimusnahkan. Pemimpin mereka Jiu yang pantas mati 10.000 kali.
The film was translated and Ketua aku. narrated by M Media. Aliansi Tianqi tidak bisa melindungimu. Lanjutkan. Aku adalah teman Yun Yorong, orang terkaya di barat daya. Naiklah. Liu Sanshong, kau sampah dan bejat. Mengapa kau menyakitiku? Yun Yorong menyediakan dana untuk kekuatan abu-abu, memperkosa dan membunuh gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya, dan pantas mati 10.000 kali. Tidak. Aku juga paman dari Yu Zixiong, Jenderal Barat Daya. Kau tidak bisa membunuhku. Yu Zixiong memanggilmu, tidakkah kau dengar? Liu Sanshong, aku takkan tenang sebelum menghancurkanmu. Yu Zixiong berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, dan pantas mati 10.000 kali. Sepertinya tidak ada dari mereka yang menjadi bekingmu. Apakah ada orang lain? Sudah berakhir. Sekarang mereka semua sudah tiada. Marsekal Selatan, mohon ampuni aku Marsekal Selatan. Aku membunuh putrimu. Sebagai seorang ayah kau harus membalas dendam untuknya. Marsekal Selatan, Liu Xuan membawa nasibnya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Jika itu aku juga akan membunuhnya. Kejahatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Sanshong, kejahatanmu tak terhitung. Memegang kekuasaan mutlak di Songcheng. Sudah berapa banyak orang tak bersalah yang kau rugikan? Apakah kau tahu? Mustahil kau tidak tahu kan? Ketika mereka berlutut memohon belas kasihan, pernahkah kau merasakan belas kasih? Kau pantas mati. Pukulan ini kulepaskan untuk putrimu. Kau tidak layak menjadi seorang ayah. Pukulan ini kulepaskan untuk rakyat jelata Songcheng. Akhirnya, pukulan ini kulepaskan untuk adikku. Marsekal Selatan, ampuni hidupku. Apakah kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ya, kami akan segera pergi meminta maaf kepada ibumu. Sekarang Inya. Bukankah itu Shou Yuqiong dan Shou Ji? Itu mereka. Mereka adalah para pembunuh. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Mereka adalah tokoh penting. Bagaimana mungkin mereka sampai diseret dan diarak? Zhao Yuqiong, Shou Yuqiong. Dulu aku kehilangan segalanya dan berlutut di hadapanmu, memohon dengan menyedihkan. Kau bertingkah begitu angkuh dan berkuasa. Aku tidak pernah menyangka langit itu adil, bahwa kau juga akan mengalami hari ini. Pembunuh. Karma untuk pendosa karma. Nak, apakah kau melihat itu? Bajingan Shou Ji itu sedang menghadapi balasan. Semuanya cepat datang dan lihat, ini adalah si pembunuh. Kuburan. Marsekal Selatan, mohon berbelas kasih. Ini semua salah kami. Aku mohon, ini semua salahku. Selamatkan saja nyawa kami yang tak berharga ini, Marsekal Selatan. Aku ampuni nyawamu. Baiklah. Tapi dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Mama, kau akan membiarkanku hidup kan? Aku belum cukup hidup. Zhao Ji, biarkan saja ibu hidup. Boleh. Biarkan aku hidup. Aku akan mencekikmu sampai mati. Marsekal Selatan. Aku sudah mengambil nyawa wanita tercela ini. Ampuni nyawaku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bisa menjadi anjingmu yang paling patuh. Apapun. Tapi aku tidak membutuhkan binatang sepertimu yang bahkan membunuh ibumu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Tongxiang, pergi ambil alih aset keluarga Shou. Grup Tianyun. Aku punya pengaturan lain ke depannya. Ya, Singkirkan mereka. Marsekal Selatan, kami sudah mengajukan petisi darat, memohon kepada penguasa, agar kau bisa kembali ke wilayah selatan sebagai Marsekal. Marsekal Selatan mohon kembali bersama kami. Bodoh. Aku telah membunyikan alarm. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dan kau mengajukan petisi darah. Tidakkah kau takut penguasa akan menu NTUTMO? Melampaui wewenangmu. Kejahatan menekan penguasa.
Apa kau pikir melakukan itu membantuku? Kalian tidak hanya menyakitiku, tetapi kalian lebih menyakiti diri kalian sendiri. Kalian semua kembali ke wilayah selatan. Ya Marsekal Selatan. Kami pasti akan menjaga wilayah selatan dengan baik untukmu. Ruang rahasia wilayah pusat. Mengorbankan Liu Sanshon, bidakatur kecil ini. Lin Xiaofeng menantu kekaisaran kerajaan Lo. Sebagai ganti pengunduran diri Marsekal wilayah selatan. Kesepakatan ini tidak merugikan. Tempat ini, cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Xiaofeng, di mana kau? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Mengapa kau tidak menjawabku? Putri Qianhua putri kerajaan Lo. Maaf, aku terlalu asik menonton. Ada apa sayang? Pesta dansa di kediaman sensor. Kita akan terlambat. Aku tidak akan bisa mengikuti dansa pertama. Kamu adalah putri penguasa. Siapa yang berani mencuri perhatianmu? Ayolah berhenti bicara omong kosong. Cepat dan ikut denganku. Rumah sakit. Xiona, Aku baru saja melakukan akupuntur padamu. Bagaimana perasaanmu? jauh lebih baik Xiona. Itu adalah Xiu Yuqian yang memerintahkan orang untuk melukaiku. Dia dan Liu Sanshon. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Cepat dan bawa Xiao Bei. Dan tinggalkan Xiongqiang. Xiu Yuqiang dan Liu Sanshong. Keduanya sudah mati. Apel. Ada 50 juta di kartu ini. Ambil ini dan hidupkan kembali keluarga Su. Ingat ini, jangan jalani hidupmu seperti bajingan lagi. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menjaga Xiao Bei mulai sekarang. Kakakmu dia. Masih belum bangun. Aku sudah mencari di semua teks medis, tetapi aku tidak dapat menemukan cara untuk membangunkan Xiao Bei. Mungkin paman bela diriku punya solusi. Tongshan, kirim pesan ke sekte dokter hantu. Tolong undang paman bela diriku Wu Zisei untuk datang ke Songsen. Ya, Nanshan Villa. Fei Yui, sudah kubilang bahwa aku akan menyembuhkan wajahmu, dan aku pasti akan melakukannya. Buka matamu dan lihat. wajahku. Fei Yui, mulai sekarang aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Aku tidak butuh dukunganmu. Aku ingin keluar dan mencari pekerjaan untuk menafkahi diriku sendiri. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tinggallah di rumah dan jalani hidup yang nyaman. Bukankah itu bagus? Tidak perlu. Urusanku sendiri. Aku akan mengurusnya sendiri. Restoran barat. Kau ingin pergi, bekerja di grup Tianyun. Baiklah. Datanglah ke rumahku hari ini. Dan besok kau bisa melapor untuk bertugas di grup Tianyun. Tidak perlu, bahkan jika aku miskin. Aku tidak akan menjual tubuhku sendiri. Qin Fei Yue, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau sudah lama tidak menjadi Nona Qin dari keluarga Qian. Kau hanyalah sampah sekarang. 6 tahun lalu, kau telah dilecehkan secara seksual. Mengapa kau masih berpura-pura suci denganku? Apa kau pikir aku tidak sekuat dia? Cobalah aku malam ini. Aku jamin kau akan menikmatinya. Kamu. Sunan, Kau baik-baik saja. Kau berani memukulku, aku akan panggil polisi. Tidakkah menurutmu wajahnya terlihat aneh? Sekarang terlihat jauh lebih simetris. Kau bajingan, tunggu saja. Aku akan membuatmu tinggal di Sungcheong. Tidak punya tempat tinggal. Hanya berdasarkan aku. Baiklah, bagaimanapun juga aku adalah Presiden SDM Grup Tianyun. Jika kau menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung seluruh grup Tianyun. Katakan padaku, apakah kau masih bisa bahkan hidup damai di Sungcheong? Baiklah, mulai sekarang tidak ada lagi grup Tianyun di Songsen. Selain itu, kau dipecat. Sungguh kesombongan, hanya berdasarkan dirimu. Aku adalah seorang karyawan, seorang pejabat tinggi dari perusahaan Tianyun.
Apakah kau punya kemampuan itu? Aku minta maaf karena mengecewakanmu. Tetapi aku benar-benar memiliki kemampuan itu. Reporter stasiun kami baru saja menerima berita. Perubahan telah terjadi di grup Tianyun. Ketua telah mengundurkan diri. Menurut orang dalam, grup Tianyun akan menjadi sejarah. Tidak mungkin. Ini bagaimana ini mungkin? Sekarang kau percaya padaku. Itu semua palsu. Kau menipuku selama ini. Kau bocah sialan. Beraninya kau memukulku. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Lebih dari sekadar MIUQ LMO, aku juga akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Untuk mencegah. Mulai hari ini, dan seterusnya, jika aku melihatmu lagi, tak sesederhana hanya melumpuhkan tanganmu. Itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi. Jangan keluar mencari pekerjaan lagi. Grup Tianyun. Besok akan menjadi perusahaan yang benar-benar baru. Ada banyak sekali pekerjaan menunggumu untuk ditangani. Aku akan mengurusnya. Apa maksudmu? Karena kau akan menjadi direktur grup Anyue. Aku tidak ingin menjadi direktur grup Anyue. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah memutuskan. Hak apa yang kamu miliki untuk memutuskan untukku? Hanya karena kau adalah priaku. Kamu bukan. Aku harus. Fei Yue. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan menjadi dukunganmu yang paling solid. Masuk ke mobil. Keluarga Kim. Kami menggunakan grup Tianyun sebagai fondasi dan mendirikan kembali grup Anyue. Sebagai direktur, Kim Kei ayah Kim Fei Yue. aku pasti akan memberikan segalanya. Kim Kei Gu kepala keluarga Kim. Ibu ini. Bukankah itu Fei Yue? Xiao Xidua ibu Kim Fei Yue. Dia. Kim Bai Su adik perempuan Kim Fei Ye. Bagaimana wajahnya bisa sembuh? Nah, belajarlah dari kakakmu. Dia sekarang adalah direktur grup Anyue. Kim Kai Jun putra ketiga keluarga Kim. Kai Hai, Fei Yu adalah putrimu. Keluarga Kim membutuhkannya sekarang. Nyonya tua Kim nenek dari pihak ayah Kim Fei Yue. Sudah waktunya membiarkannya kembali. Mama, ketika kita mengusirnya saat itu, kita tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sekarang memintanya untuk kembali. Apakah dia akan kembali? Kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan putrimu sendiri. Sungguh. Tepat sekali. Dia adalah anggota keluarga Kim. Sekarang keluarga Kim membutuhkannya. Dia harus kembali dengan patuh. Nenek, bukankah ulang tahunmu akan segera tiba? Ya. Kau pergi dan katakan padanya, katakan saja bahwa ulang tahunku sudah dekat. Minta dia kembali untuk jamuan ulang tahunku nenek, kandungnya. Baiklah. Villa Nansan. Di tubuhmu. Benda-benda ini semua adalah medali kehormatan. Tidakkah kau terlihat lebih jantan sekarang? Apakah kau ingin mengikatkan diri padaku? Selalu berbicara omong kosong. Aku benar-benar sedang tidak mood hari ini untuk bercanda denganmu. Ada apa? Apakah seseorang membuatmu marah? Nenek memintaku kembali ke keluarga Kim besok untuk menghadiri perjamuan ulang tahunnya. Aku belum memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Pergi. Kenapa kau tidak mau pergi? Aku akan pergi bersamamu. Kamu juga akan pergi. Sudah kubilang. Aku adalah dukungan terkuat Emo. Hotel Lombi. Sikap kakakku mengapa begitu berlebihan? Seluruh keluarga menunggunya. Tidak yakin apakah dia datang atau tidak. Fei Yue, mengapa dia belum di sini? Apakah kau memberitahunya? Hari ini adalah jamuan ulang tahunku. Mama jangan khawatir. Aku sudah memberitahunya melalui telepon. Dia seharusnya segera tiba di sini. Apa? Kau memberitahunya lewat telepon. Bukankah sudah kubilang padamu? Apakah aku harus pergi ke sana sendiri? Tepat sekali. Dia sekarang direktur grup Anyue. Keluarga Kintami tidak mampu meremehkannya. Bagaimana aku bisa melahirkan yang sama sekali tidak berguna sepertimu? Ibu jangan marah. Aku akan pergi mengundang Fei Yu sekarang juga. Di hari yang begitu indah ini, Nyonya tua Kim, mengapa Anda harus begitu kesal? The film was Anakku, translated kau, and narrated wajahmu by sudah pulih. Media. Tidak hanya sudah pulih. Itu terlihat lebih baik dari sebelumnya.
benar-benar layak menjadi anak dari keluarga Kinku. Penampilan yang luar biasa, dan kemampuan yang bahkan lebih luar biasa. Fei Yue, cepat beritahu kami, bagaimana kau bisa menjadi direktur grup Anyway? Siapa orang ini? Dia adalah buronan yang memperkosa Fei Yue 6 tahun lalu. Zuna, Kau merusak kehormatan putriku. Beraninya kau masih muncul di sini. Keluarga Qin terdapat dari 4 keluarga besar Zhongchang. Itu semua ulah orang itu. Kau orang terkutuk, kau yang melakukannya. Mengenai peristiwa tahun itu, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Penderitaan yang dialami Fei Yue dan kerugian yang diderita keluarga Qin, aku bisa menanggung semuanya sendirian. Keluarga Zumo sudah lama hancur. Berhentilah menyombong di sini. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Penya, ketika Tuan Muda Lu Chengsun tiba nanti, kau akan mendapatkan balasanmu. Tuan Muda Lu Chenzun telah tiba. Tuan Muda Lu, Anda akhirnya tiba. Kami hanya menunggu Anda untuk memulai. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Tua. Lu Chenzun, tuan muda keluarga Lu. Saya telah menyiapkan hadiah kecil. Jika Anda tidak menyukainya, mohon jangan meremehkannya. Sama sekali tidak. Fakta bahwa Tuan Muda Lu bisa datang hari ini sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Qin kami. Patung Buddha Mutiara berhias emas dinasti Qing, bernilai 25 juta. Vas enamel Croissant dinasti Min dengan pola awan dan naga, bernilai 32 juta. Cangkir segi 8 selada Gewer dinasti Song, bernilai 5 juta. Tuan Muda Lu benar-benar murah hati dengan hadiahnya. Silakan segera ambil tempat kehormatan. Silakan cepatlah duduk. Dengan memberikan sampah ini, kau dapat kursi kehormatan. Jika aku memberikan hadiah ucapan selamat senilai miliaran, di mana aku harus duduk? Nyonya Tua, dari mana datangnya anjing ini? Berani berbicara padaku seperti itu. Tuan Muda Lu, tolong abaikan orang kecil ini. Keluarganya bangkrut sejak lama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluargamu? Aku akan mencari seseorang sekarang untuk mengusirnya. Pelayan. Marsekal Selatan, hadiah ucapan selamatmu yang bernilai miliaran telah tiba. 10 takaran mutiara 1000 tahun dari dasar Laut Timur. 100 berlian punah dari Isang. 100 batu akik matahari terbit Su Utara. 3 tambang perak dari kerajaan kuno Selan. Harta karun ini semuanya benar-benar tak ternilai harganya. Menilai mereka miliaran kali bukanlah berlebihan. Bagaimana dengan itu? The film was translated Aku punya kualifikasi and untuk kursi narrated utama by sekarang. Media. Iya ya. Kau bahkan bisa duduk di kepalaku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak di sini hari ini untuk merayakan perjamuan ulang tahun yang disebut-sebut itu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa aku akan menikahi Fei Yue. Nyonya Tua, perusahaan Lu saya sedang berusaha mengatur aliansi pernikahan dengan grup Anyway. Jika keluarga Qin Anda ingin menyelinap kembali ke dalam 4 keluarga besar Zhongcheng, Anda harus menikahkan Qin Fei Yue dengan saya. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kai hai. Cepat simpan hadiah ucapan selamat itu dulu. Baiklah, Bukannya aku meremehkan kalian berdua. Aku hanya ya mengatakan yang sebenarnya. Tak satu pun dari kalian yang pantas untuk Fei Yue. lalu siapa di dunia ini yang pantas? Tentu saja itu Sun Ling, Dewa Pransiling. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah lawan yang kukalahkan. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi dan melibatkan keluarga Qinku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Utusan yang menyampaikan perintah Dewa Perang Siling telah tiba. Kehadiran Anda utusan terhormat menghormati kami. Kami gagal menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan kami. Apakah itu Marsekal Ling? Instruksi apa yang dia miliki untuk keluarga Qin? Saya datang hari ini Utusan Dewa Perang Siling. khusus untuk menyampaikan dekret Dewa Perang Marsekalin. 2 hari dari sekarang, dia akan turun ke Zhongcheng untuk menikahi Qin Fei Yue. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Urusan seumur hidup Fei Yun kita telah menemukan tempat perlindungan. Dengan grup Anyway. Dan kini memiliki Marsekal Ling sebagai menantu. Bagaimana mungkin keluarga Qin kami khawatir tidak kembali ke puncak? Kakak, kau benar-benar memiliki keberuntungan besar. Selamat. Nenek aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak mengenal orang itu. Omong kosong apa yang kau ucapkan di depan utusan? Pertunanganmu dengan Marsekal Ling sudah diselesaikan sejak lama. Kau harus menikah dengannya mau tidak mau. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Ayo pergi.
Hentikan. Sebagai anak dari keluarga Qin, kau harus secara alami memprioritaskan kepentingan keluarga Qin. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Pengawal, ikat dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Pengawal, tangkap dia. Tongshan. Sun Ling tidak bisa membantu keluarga Qinmu. Kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Tempat parkir bandara. Bagaimana? Apakah pakaianku rapi? Apakah aku akan bersikap tidak sopan? Semuanya baik-baik saja, Ibu. Sudah lama sekali. Mengapa Marsekal Lin belum tiba? Marsekal Ling tiap hari menangani urusan tak terhitung. Dapat dimengerti jika dia mungkin tertunda. Tunggu saja. Mengapa kau terburu-buru? Keluarga Qin sudah lama menolak. Mengapa mereka mendesak sejauh ini? Bukankah mereka hanya mencoba menggunakan putri mereka untuk ditukar dengan bantuan Marsekal Lin? Saya benci. Sungguh memalukan. Kalian hentikan omong kosong kotor kalian. Omong kosong apa yang kamu ucapkan ketika Marsekal Ling tiba? Aku harus membuatnya bersikap tegas, menghukum kalian semua. Mereka datang. Mobil Marsekal Lin ada di sini. Mereka datang. Sun Ling Dewa Perang Siling. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Siling. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Siling. Kambing Hita, mengapa kamu tidak cepat berlutut? Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Keluarga Qinku memiliki warisan 200 tahun. Hari ini semuanya akan hancur dalam sekejap. Sunan, mengapa kita tidak berlutut saja? Jangan seret keluarga Qin bersamamu. Aku Sunan berlutut pada langit bumi dan orang tuaku. Aku tidak pernah berlutut kepada mereka yang telah kukalahkan. Marsekal Ling ampuni nyawaku. Dia dan keluarga Qin kita sama sekali tidak memiliki hubungan. Marsekal ini mendengar bahwa dia adalah menantu keluarga Qin. Tidak. Sunan ini, dia dan keluarga Qin kami sama sekali tidak memiliki hubungan. Dia tercela dan tidak tahu malu menindas keluarga Qin. Dan secara paksa menduduki putri saya Qin Feiyue. Marsekal Lin, saya mohon tolong. Ambil bajingan tak tahu malu ini dan potong dia menjadi 10.000 keping agar keluarga Qin kami dapat melampiaskan kemarahannya. Sunan akan mengabulkannya untukmu. Berlututlah. Hak apa yang kau miliki untuk membuatku berlutut? Jangan lupa, aku mengalahkanmu 3 kali. Aku praktis setengah gurumu. Jika ada yang harus berlutut itu, seharusnya kau. Hidupmu tidak berharga sekarang. Jika saya menyuruh Anda berlutut, Anda harus berlutut. Aku akan mengatakannya lagi. Kau tidak punya hak. Sunan, kamu berulang kali berkali-kali memprovokasi otoritas Marsekal Ling. Kamu pantas mati 10.000 kali. Kenapa tak cepat berlutut memohon belas kasihan? Tolong berlutut Sunan, aku memohon padamu. Cepat dan berlutut. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Marsekal Lin. Apa ini? Pengawal, tangkap dia untukku. Apa yang terjadi? Wakil Marsekal, sekarang bukan waktunya untuk pertanggungjawaban. Masalah yang paling mendesak adalah memastikan keselamatan Marsekal Lin. Benar-benar, panggil semua tabib dewa di kota. Jika Marsekal Lin mengalami sedikit saja kemalangan, saya akan membalikan seluruh kota Xiongqiang. Mengapa membuat keributan sebesar ini? Hanya cedera internal belaka. Aku bisa menyembuhkannya. Zuna, Marsekal Lin menjadi seperti ini. Itu karena kamu. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Lebih baik Anda berdoa Marsekal Lin, selamat dan sehat. Jika tidak bahkan mati 10.000 kali, tidak akan menembus kejahatanmu. Dalam waktu 3 jam, kau pasti akan berlutut dan memohon padaku untuk menyelamatkannya. Ingat ini, hanya 3 jam. Aku tidak akan menunggu melewati batas waktu. Zunan, kalau Marsekal Lin terkena sedikit musibah, aku akan mencabikmu menjadi ribuan keping. Rumah sakit. Kondisi Marsekal Lin sangat aneh. Kami bahkan tidak tahu penyebab penyakitnya, apalagi meresepkan obat yang tepat. Sekelompok orang tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menyembuhkan luka dalam ringan. Apa gunanya mempertahankan kalian? Wakil Marsekal mohon lihat dengan jelas. Luka dalam ini hanyalah pemicu koma. Ada sesuatu aneh lainnya di dalam tubuh Marsekal Lin. Mencoba bersikap misterius. Apakah kamu akan menyelamatkannya atau tidak? Wakil Marsekal, Anda harus mencari ahli lain. Kami benar-benar tidak berdaya dan terbatasi. Kalau begitu kalian semua, pergi dan kubur diri bersama Marsekal Lin. Wakil Marsekal, ampuni nyawa kami. Wakil Marsekal, mohon tenangkan amarah Anda. Waktu mendesak. Anda hanya bisa pergi memohon padanya sekarang. Zuna. Nyawa Marsekal Lin berada di ujung tanduk. Kita hanya bisa mencoba sekali. Acara lelang.
Aku mohon padamu, kumohon. Terima kasih semuanya. Shiona, jangan terlihat begitu tegang. Aku memintamu datang hari ini untuk menawar kembali rumah leluhur keluarga Su. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Selain itu, kamu juga bagian dari keluarga Su. Rumah leluhur ini pada akhirnya masih akan diwariskan kepadamu. Rumah leluhur keluarga Zhu, yang merupakan rumah mewah nomor 1 di Xiongsheng. Itu tidak sesuai dengan statusmu saat ini. Mengapa memaksanya hanya demi penampilan? Separuh hidupmu, kau hidup seperti bajingan. Kau menyakiti ibu. Kau menyakiti Xiao Bei. Tidakkah kau mengerti sekarang? Lihatlah ke depan. Shiona, aku adalah seorang bajingan. Aku mengecewakan mereka. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Tapi ini adalah satu-satunya hal yang aku hargai. Ini juga merupakan satu-satunya ikatan langka antara ayahmu dan aku. Wu Jingfeng, kepala keluarga Lu. Ini bukan Direktur Zhu. Pernah berada di masa kejayaannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bahkan kehilangan rumah leluhurmu sendiri. Bos Lu, saya harap Anda baik-baik saja. Gelar bos yang Anda berikan kepada saya itu, saya tidak berani menerimanya. Anda adalah bos yang sebenarnya. Anda adalah orang yang menangani bisnis besar di seluruh Xiongsheng. Siapa yang tidak tahu besarnya kekuasaan Anda? Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda yang begitu kaya dan menjalankan bisnis sebesar itu, justru demi seorang wanita, menyerahkan segalanya begitu saja. Sungguh mengagumkan. Bosu, kemurahan hati Anda benar-benar mewah. Cukup. Nah, siapa anak ini? Ayah. Apakah ayah lupa? Dia adalah sosok terkenal di Xiongsheng kita, Sunan Sang Buronan. Jadi itu kamu. Mengagumkan. Bosu, bahwa Anda bisa membesarkan putra seorang buronan. Anda pasti telah memberikan contoh yang baik, bukan? Minta maaflah pada ayahku. Sunan, apa yang kamu lakukan? Keamanan. Seseorang memukul seseorang. Nak beraninya kamu melayangkan tangan padaku. Kamu percaya, hanya dengan satu panggilan telepon aku bisa membuatmu. Apakah aku harus masuk penjara hari ini? Sionan, lepaskan. Ini bukan pertama kalinya bagiku. Difitnah dan dikutuk. Cepat lepaskan. Kapan kau akan bertindak seperti seorang pria? Alih-alih selalu menjadi pengecut tak berguna. Baiklah. Anggap saja kalian masuk akal. Sikap keluarga Zhu kalian. Aku benar-benar menyaksikannya hari ini. Ayo pergi. Tuan Muda Lu, sekarang aku adalah wakil presiden grup Anyu. Mana barang yang kau janjikan padaku? Jangan khawatir, nanti di pelelangan, aku akan membelikanmu perhiasan yang paling besar. Kau yang terbaik bagiku. Bagaimana mereka bisa bersama? Para tamu terhormat, terima kasih telah menunggu. Lelang kita resmi dimulai. Dalam lelang ini, barang pertama yang akan dilelang adalah sebuah villa yang terletak di distrik selatan Zhongcheng. Di pusat kota, properti ini memiliki sejarah yang luar biasa. Awalnya milik keluarga Chu, keluarga kaya Zhongcheng, di masa depan akan menjadi milik Gerbang Tiga Lipatanan. Di Zhongcheng, setelah Gerbang Tiga Lipatanan runtuh, properti itu telah disegel hingga sekarang. Dan hari ini semua tamu terhormat dapat menawar properti ini untuk menciptakan kembali suasana rumah mewah terkemuka di Zhongcheng. Luas villa adalah 1.500 meter persegi. Harga awal adalah 100 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. 150 juta, 160 juta, 200 juta. Bagaimana harga bisa naik sebanyak ini? Itu hanya rumah tua. Rumah mewah nomor 1 apa? Itu hanyalah omong kosong. 300 juta. 300 juta. Ketika keluarga Zuku mengakuisisi rumah ini, harganya hanya 50 juta. Ini, Zhu Yaizhong? Betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Dan kamu masih ingin rumah itu kembali. Bermimpilah. Bos Lu benar-benar luar biasa. 300 juta penawaran pertama, 300 juta penawaran kedua. Adakah yang lebih tinggi? Bos Lu sudah bergerak. Itu bukan urusan kita lagi. Bos Zhu, apakah Anda tidak menawar? Ini adalah rumah leluhurmu. Sepertinya keluargaku tidak memiliki keberuntungan ini. 500 juta. Shiona, kamu ini. Jangan salah paham. Aku melakukan ini untuk ibuku. Tunggu. Cunan, dari mana kau mendapatkan uang itu? Jangan-jangan kau menggelapkan dana publik kami dari grup Anyu. Kau bajingan yang mencuri dari posisimu sendiri.
Qin Baisu. Jika aku ingat dengan benar, grup Anyue adalah hadiah yang kuberikan kepada Fei Yue. Kapan itu menjadi milikmu? Bagimu untuk mengatakan itu, jelas salah. Qin Fei Yue adalah anggota keluarga Ken kita. Para eksekutif senior grup Anyue, semuanya adalah anggota keluarga Ken kita. Tentu saja itu milik keluarga Ken kita. Kau orang luar, menggunakan uang grup Anyue kami untuk membelikan rumah bagi anggota keluarga Cumu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin seorang buronan dengan santai mengeluarkan 500 juta? Jadi itu adalah penggelapan dana publik. Kamu melakukan kejahatan. Tapi sekali lagi, berbicara dengan seorang buronan tentang kesadaran hukum tidak ada gunanya. Aku akan kembali sekarang juga dan memberitahu nenek agar dia bisa melihat dengan jelas pria baik yang dipilih Qin Fei Yue. Sepertinya grup Anyue harus diambil kembali sepenuhnya. Sionan ini. Qin Baisu, dengarkan aku baik-baik. Grup Anyue bukan untukmu. Untuk dikritik di sini. Selain itu aku membeli rumah itu. Menggunakan uangku sendiri. Kau adalah buronan. Uang apa yang kau miliki? Penyelenggara. Saya meminta pemeriksaan aset dari orang ini. Tuan, mohon bekerja sama dengan verifikasi keuangan kami. Gubernur telah tiba. Tidak perlu diverifikasi. Saya akan membuktikan bahwa Zunan mampu membayar uang ini. Gubernur, dia benar-benar datang ke tempat ini secara langsung. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, Gubernur, benar-benar secara pribadi mendukung Zunan. Ini, apa latar belakang orang ini? Gubernur, Anda tidak salahkan. Dia hanyalah seorang buronan. Anda seharusnya menangkapnya. Diam. Berani-beraninya Anda menghina Marsekal Selatan. Hukuman berat tanpa ampun. Apel. Marsekal Selatan. Lanjutkan. Tuan Muda Lu, apakah Anda baik-baik saja? Gubernur, silakan duduk. Sialan. Saya tidak menyangka si Zunan ini telah menyuap Gubernur. Chen Qiming melindungi seorang kriminal. Saya akan kembali sekarang juga dan menghubungi keluarga-keluarga lain untuk memakzulkannya. 500 juta penawaran pertama, 500 juta penawaran kedua, 500 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Chunan atas perolehan rumah leluhur keluarga Chu. Bagus, bagus, The bagus. film was Shiona, translated and terima kasih narrated anakku. by M. Terima Media. kasih. Ini adalah terakhir kalinya aku akan membantumu. Atur dirimu baik-baik mulai sekarang. Jangan khawatir, Sionan. Saya tidak akan mempermalukanmu. Marsekal Selatan, mari kita bicara di samping. Marsekal Selatan, siapa ini? Lin Shen, kepala tim operasi khusus. Bicaralah, untuk apa kau membutuhkanku? Marsekal Selatan, di Rongchen yang bertetangga sebuah kasus aneh terjadi. Kami meminta bantuan Marsekal Selatan. Pemimpin tim Lin, tolong beri penjelasan singkat kepada Marsekal Selatan. Ma Qingrong, mantan Gubernur Jenderal Rongcheng, ditangkap karena korupsi. Dia meninggal mendadak 4 jam kemudian. Tidak ada tanda-tanda bunuh diri, dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Kami menduga bahwa metode khusus digunakan untuk melakukan kejahatan. Kami meminta bantuan Marsekal Selatan. Gubernur Jenderal Rongcheng, seorang duta regional. Orang biasa yang ingin menyakitinya. Mungkin tidak memiliki kemampuan. Pertama adalah wilayah selatan. Setelah itu adalah Siling. Sekarang Rongcheng juga mengalami insiden. Ini jelas bukan kebetulan. Marsekal Selatan bijaksana. Bawahan Anda juga berpendapat demikian. Di balik insiden-insiden ini, pasti ada kekuatan besar yang mengendalikan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa petunjuk penting. Baik, segera berangkat. Kita akan pergi ke Rongcheng sekarang. Rumah sakit. Ketua Tim Lin, Tuan Chu, silakan masuk. Gubernur Jenderal Chen sudah memberikan instruksi. Ma Qingrong terbaring di dalam. Bawa jarum perak. Dupa bulan ungu. Racun yang kuat. Tuan Chu, hanya itu saja. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Menyelidiki sebuah kasus. Omong kosong. Saya lihat Anda berasal dari asal yang tidak jelas. Mencoba menghancurkan mayat dan menghilangkan bukti. Dan siapa kau? Saya dari rumah sakit ini. Direktur Departemen Anatomi, minggir. Saya bertanggung jawab atas otopsi Ma Qingrong. Dokter Ouyang memang seorang ahli anatomi. Silakan lanjutkan. Apa yang sedang kau lakukan? Semua orang tahan napas. Bawa dia pergi. Ya, 9 jarum dokter hantu. Anda adalah
Bicaralah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya tidak tahu apa-apa. Tahukah kau? Kau hampir merusak urusan besar. Saya minta maaf. Tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketua tim Lane, Ya, cari orang untuk membawa dia ke interogasi. ya Marsekal Selatan. Bawa semua saksi Making Wrong dalam beberapa hari terakhir. Bawa mereka semua ke sini. Aku punya pertanyaan untuk mereka. Ya Marsekal Selatan. Nama, Ranwen, bicaralah. Dari mana kau mendapatkan rupa bulan ungu? racun apa? Saya tidak tahu. 4 jam setelah Making Wrong ditangkap, dia dibunuh. Saya berada di rumah saat itu. Saya tidak tahu apa-apa. Sepertinya belum ada yang memberitahumu bahwa Making Wrong meninggal 4 jam setelah penangkapannya. Menyembunyikan racun di gigi tidak berguna melawanku. Raja Neraka tidak bisa mengambil mereka yang ingin aku pertahankan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Itu bukan urusanmu. Marsekal Selatan Anda benar-benar luar biasa. Baru setengah jam, dan Anda telah memecahkan kasus dingin ini. Jangan khawatir. Serahkan orang ini kepada kami untuk diinterogasi. Saya jamin saya akan mengorek dalangnya dari dia. Tidak. Orang ini adalah prajurit kematian. Metode biasa tidak berguna melawannya. Serahkan dia padaku. Anda tidak akan mendapatkan sepatah kata pun dari saya. Untuk mendapatkan apapun. Jangan khawatir. Kau akan The film menceritakan was semuanya ketika translated saatnya tiba. and Ketua narrated tim by Lane, M Media. terima kasih atas kerjasamamu. Aku serahkan pembersihan di sini padamu. Orang ini akan kubawa kembali ke Seongseong. Juga, masalah ini sangat rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya Marsekal Selatan. Tidak ada sinyal. Sialan. Seseorang merusak mobilku. Apa yang terjadi? Ini adalah saudaraku. Dia sakit. Bawa kami ke Villa Nansan. Villa Nanshan, bukankah seharusnya orang sakit pergi ke rumah sakit? Aku mengundang dokter dewa sekte dokter hantu ke Villa Nansan. Dia bisa menyembuhkan saudaraku. Sekte dokter hantu apa? Menurut saya itu, semua hanyalah penipuan. Sekte dokter hantu adalah garis keturunan Tiongkok paling elit di kerajaan Long. Fokus mereka, inspeksi mendengar bertanya dan diagnosis denyut nadi. Aspek-aspeknya yang ajaib, berada di luar imajinasi Anda. Benarkah? Jika apa yang Anda katakan benar, maka orang-orang dari sekte dokter hantu bisa hanya menggunakan mata mereka untuk mendiagnosis penyakit. Tentu saja. Contohnya melihat Anda saat ini. Sejak saya masuk ke mobil, tangan kiri Anda perlahan bergerak menuju pangkal. Meskipun Anda telah menjalani pelatihan kontrol otot yang sangat baik, bahu kiri Anda masih sedikit miring. Otot bisap Anda tegang, dan niat membunuh yang tersembunyi di mata Anda menjadi semakin jelas. Jika saya tidak salah, Anda menyembunyikan pisau bukan? Karena Anda telah menemukan saya, maka matilah. Tidak ada gunanya. Mobil ini dipasangi bom. Anda pasti akan mati hari ini. Sungguh serangkaian gerakan mematikan. Dalang ini benar-benar menginginkan saya mati. Sunan, kamu dari mana saja? Aku menelponmu puluhan kali, tetapi tidak bisa tersambung. Apa yang terjadi? Itu cerita yang panjang. Sunan, aku baru saja mendengar ledakan. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalau begitu cepat kembali. Aku hampir gila karena khawatir. Apakah ini karena grup Anyoe? Bagaimana kamu tahu? Sudah lama saya katakan kepada Anda, membiarkan Kim Baisu dan yang lainnya bergabung dengan grup akan menyebabkan masalah tanpa akhir.
Ini semua salahku karena kembali berhati lembut. Tolong cepat kembali. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Biarkan Hong Sang membantu Anda. Baiklah, kalau begitu cepat kembali. Baik, yakinlah. Marsekal Selatan, bawahan ini lalai dalam tugas, membiarkan Anda menghadapi bahaya. Sekarang bukan saatnya membahas ini. Cepat bawa saya ke Villa Nansan. Ya, Villa Nansan. saya tidak akan mengatakan apa-apa. Paman Guru, giliran Anda untuk bertindak. 3 kabut dewa ilusi milikku. Bukankah sudah lama saya ajarkan padamu? Mengapa kamu masih mengganggu saya? Keterampilan saya kurang. Saya minta Paman Guru mendemonstrasikannya lagi. Apakah kamu yakin bahwa anak ini benar-benar tahu sesuatu? Saya menghadapi 2 serangan dalam perjalanan pulang. Semakin putus asa lawan itu, semakin membuktikan bahwa orang ini adalah masalah besar. Paman Guru, saya mengandalkan Anda. Kamu sama seperti gurumu. Selalu suka merepotkan orang lain. Saya akan mengajarimu untuk terakhir kalinya. Perhatikan baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak. Selesai. Sekarang tanyakan padanya, berapa kali dia mengumpul saat masih kecil. Dia akan memberitahumu segalanya. Paman Guru luar biasa. Saya tidak membual. 3 kabut dewa ilusi milikku bisa digunakan sebagai obat. Bisa digunakan sebagai racun. Dan juga bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Itu jauh lebih baik daripada 9 jarum gerbang hantu milikmu. Nama. Ranwen, Siapa yang memerintahkan Anda melakukannya? Pengkun, Apa jabatannya? Direktur Departemen Tiangon. Direktur Departemen Tiangon. Ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua di otoritas pusat. Bertanggung jawab atas persetujuan teknik di seluruh wilayah. Mengapa membunuh Ma Qingrong? Pengkun melalui Ma Qingrong menggelapkan dana renovasi perumahan Rongcheng. Kemudian, masalah kualitas teknik muncul di kawasan perumahan Rongcheng. Ma Qingrong ditangkap. Pengkun takut terbongkar dan bertindak lebih dulu. Pejabat tinggi kedua yang terhormat. Malahan melakukan korupsi dan pelanggaran hukum. Dia hanyalah benalu negara. Orang yang menyelinap masuk, menyusup ke Biro Inspeksi Umum Rongcheng. Setengah tahun yang lalu, Itu terjadi selama setengah tahun ini, bahwa wilayah selatan dan Siling mengalami insiden berturut-turut. Apalagi yang Anda ketahui. Siapa sebenarnya di balik Pengkun? saya tidak tahu. Karena Anda tidak tahu, maka saya akan pergi sendiri dan bertanya kepada Pengkun. Tianlong, saya punya petunjuk penting untuk Anda. Marsekal Selatan, silakan bicara. Mantan Gubernur Rongcheng Ma Qingrong, kasus peracunan dan pembunuhannya. Saya telah menemukan dalang di balik layar. Dia adalah Pengkun Kepala Departemen Teknik Surgawi. Selain itu, saya juga menemukan dia menggelapkan dana publik untuk merenovasi area perumahan Rongcheng. Apel, bagaimana ini bisa benar? Tapi Pengkun ini adalah pejabat tinggi pangkat kedua pusat. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Marsekal Selatan, apakah Anda punya bukti konkret? Saya punya saksi. Tianlong, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya sarankan Anda segera dan diam-diam menangkap Pengkun. Tapi ini membutuhkan persetujuan penguasa negara. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk memberitahu penguasa negara. Anda bertindak lebih dulu. Saya akan menjelaskan padanya setibanya di Xiongzhou. Paman Guru, apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke Xiongzhou bersama saya? Lupakan saja, kau sebagai komandan telah membuat terlalu banyak musuh. Begitu banyak orang ingin membunuhmu. Jika aku tetap di sisimu, aku takut bahaya. Saya bukan lagi komandan wilayah selatan. Tetapi di hati semua orang di dunia, di hati para perwira dan prajurit wilayah selatan, bagaimanapun juga kau tetaplah komandan. Saya tidak memiliki keterikatan pada negara sekarang. Saya hanyalah rakyat jelata sekarang. Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Baiklah, jangan kita bicarakan tentang komandan wilayah selatan. Kau masih kepala sekte dokter hantu bukan? Kalau begitu kau memikul tanggung jawab melindungi rakyat jelata dan semua makhluk hidup di bawah langit. Paman Guru, ketika Anda menjadi serius seperti ini, saya masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Sialan. Jika aku belum tua, aku pasti akan mendisiplinkanmu, memberi pelajaran pada orang itu yang tak tahu hormat pada atasan seperti kamu. Bahkan jika Anda seumuran dengan saya, Anda tetap tidak akan bisa mengalahkan saya. Saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan murid Anda sendiri. Resmikan pernikahan Anda.
Begitu kita mencapai Zhongzhou dan menyatakan kesetiaan kepada Tuan Peng Kun, keluarga Qin kita akan menjadi keluarga terkemuka di Zhongzhou. Aku akan menjadi seorang wanita bangsawan. Pada saat itu si Jalang Qin Fei Yu itu, bukankah dia akan sangat iri? Pada saat itu, keluarga Qin kami akan menjadi keluarga terkemuka di Shenzhou. Status dan posisi kami akan sangat berbeda. Bahkan jika Chen Qiming melihat kami, dia harus menunduk dan menjilat. Dengarkan kalian semua. Saat kita tiba di Zhongzhou, kalian harus lebih tenang. Jangan bertingkah seperti orang udik yang baru masuk kota, yang belum pernah melihat dunia. Harus dijaga kesan yang baik pada Tuan Peng Kun. Jangan bersikap merendah maupun sombong. Tunjukkan gaya keluarga Qin kita. Ya, Gubernur Jenderal Qin, apakah Anda di sini untuk mengantar kami pergi? Mencoba mencari muka dengan keluarga Qin kami sekarang. Bukankah itu sedikit terlambat? atas perintah Inspektur Naga Emas. Anda ditangkap. Bawa mereka semua pergi. Dengan hak apa kau menangkap kami? Kalian pasti salah tangkap orang. Kami tidak bersalah. Gubernur Jenderal Qin, jika Anda menangkap kami setidaknya Anda harus punya alasan. Kami akan naik pesawat sekarang, terbang ke Sangzhou untuk bertemu Lord Peng, Direktur Biro Karya Surgawi. Jika Anda tunda perjalanan kami, Anda akan tanggung akibatnya. Apakah itu Pang Kun? Kalianlah yang memang kami tangkap. Bawa mereka semua pergi. Tunggu. Apakah Anda tahu hubungan saya dengan Lord Peng Kun? Beraninya Anda menangkap saya akan meminta Lord Peng Kun menghukum Anda. Sungguh lelukon. Pang Kun, Direktur Biro Pekerjaan Langit, menipu atasan dan bawahan sudah kejahatan serius. Dia kini telah bunuh diri karena takut dihukum. Penguasa saat ini sedang murka, menyelidiki semua orang yang terhubung dengannya. Adapun kalian semua sebaiknya perjelas hubungan dengannya. Jika tidak akan ada ampunan. Ibu, Nenek, Villa Nansa. Sunan cepat datang. Ada apa? Aku menerima surat ancaman. Ini ditujukan padaku. Apa yang harus kita lakukan? Selidiki, siapa yang mengirim surat ini? Ya Tuan. Sunan, kamu tidak menyinggung seseorang di luar kan? Mengapa seseorang mengirim sesuatu seperti ini ke rumah kita? Bukan apa-apa, aku akan menanganinya. Kamu tidak melakukan sesuatu yang berbahayakan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sunan, aku benar-benar takut kehilanganmu. Gadis bodoh, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku bersumpah akan melindungimu selamanya. Awal bulan depan akan menjadi pernikahan nasional kita. Apakah kau siap menikah denganku? Aku tidak ingin pernikahan nasional apapun. Aku hanya ingin kamu aman dan sehat. Mereka tidak lagi mengakui aku sebagai putri mereka. Aku juga tidak boleh kehilanganmu. Aku akan baik-baik saja. Marsekal Selatan, saya menemukan beberapa petunjuk. Mereka mengarah ke kekuatan abu-abu di Zhongcheng. Serigala hitam, saya baru saja akan menyusup ke markas mereka. Gudang di timur kota. Lanjutkan dengan hati-hati. Tunggu aku tiba. Ya, Gudang. tangan di atas kepala dan jongkok. Serbu bereskan. Marsekal Selatan. Kau baik-baik saja. Marsekal Selatan, jika Anda datang sedikit lebih lambat, saya akan membunuh mereka semua. Jangan memaksakan diri. Mereka bukan preman biasa. Mereka semua pernah bertugas di militer. Sayangnya petunjuk hanya membawa kami sampai di sini. Saya tidak tahu siapa yang berani menyentuh Anda, Marsekal Selatan. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Jenderal Perang Bintang 3. Zuna, saya adalah Jenderal Bintang 3 dari pasukan kekuatan ilahi di wilayah selatan. Zhou Weiping. Kami menerima laporan dari informan bahwa Anda telah melakukan kejahatan. Saya perintahkan Anda untuk segera menghentikan perlawanan dan kembali bersamaku untuk diselidiki. Jika tidak, Anda akan dieksekusi di tempat.
Kau menggunakan saudara-saudaraku sendiri untuk melawanku. Tanyakan pada mereka, apakah mereka berani menembak. Zuna, The Wilayah film was selatan sekarang. translated and Bukan lagi narrated wilayah by selatan N Anda. Media. Siapa panglima tertinggi wilayah selatan saat ini? Bagaimana mereka bisa mempromosikan sampah sepertimu? ucapkan satu kata omong kosong lagi, dan Anda akan dieksekusi di tempat. Apakah kau berani menembak? Lapor Marsekal Selatan, bawahan Anda tidak berani. Dan kau, Lapor Marsekal Selatan, bawahan Anda tidak berani. siapa yang berani menembak? Bawahan Anda tidak berani. Anda memberontak. Zunan bukan lagi panglima tertinggi wilayah selatan. Saya perintahkan kalian untuk menembaknya. Tembak. Siapapun yang membunuh Zunan akan diberi hadiah 1 miliar dan dinaikkan 3 pangkat. Jenderal Shaw. Marsekal Selatan mengabdi pada negara, menghadapi kematian tanpa gentar. Setelah melalui ribuan pertempuran, sangat mustahil baginya untuk mengkhianati kerajaan Long. Saudara-saudara, dengarkan saya sebentar. Hidup saya diselamatkan oleh Marsekal Selatan. Dialah yang menerjang badai peluru dan bom, dan menyelamatkan saya dari medan perang. Marsekal Selatan berbelas kasih dan adil. Dia adalah pria sejati yang sekuat baja. Tidak mungkin bagi saya untuk mengkhianatinya. Bahkan jika Marsekal Selatan bukan lagi panglima tertinggi wilayah selatan, dia juga panglima tertinggi kita. Kami bersumpah mengabdi Marsekal Selatan sampai mati. Anda menentang perintah militer. Apakah Anda mencoba memberontak? Tangkap dia. Zuna, Anda berani menyerang Jenderal Bintang 3 Kerajaan Lon. Ini adalah pengkhianatan. Siapa yang melakukan pengkhianatan? Saya yakin penguasa tahu dengan jelas di dalam hatinya. Katakan padaku siapa panglima tertinggi wilayah selatan. Zuna, jangan kira hanya karena Anda baik sedikit pada prajurit kecil ini. Saya beritahu Anda, penguasa wilayah selatan saat ini adalah Komandan Ning Bolol. Su Wiping. Dengarkan aku baik-baik. Wilayah selatan tidak pernah memiliki penguasa wilayah selatan. Wilayah selatan, milik kerajaan Long. Itu milik semua rakyat di bawah langit. Itu bukan milik orang lain. Jika Ning Bolo berani mengatakan hal seperti itu, jangan berpikir aku akan membiarkannya. Kau bertanya, apakah mereka berani setuju? Akankah orang-orang di dunia setuju? Zuna, jika Anda punya nyali bunuh saya beritahu Anda, Marsekal Ning pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Kau pikir aku tidak akan berani? Sunan saya adalah Jenderal Perang Bintang 3 Kerajaan Lom. Anda hanyalah rakyat jelata. Hak apa yang Anda miliki untuk menyentuh saya? Dia tidak punya hak untuk menyentuh Anda. Lalu bagaimana dengan saya? Inspektur Naga Emas. Inspektur Naga Emas. Anda seharusnya berada di Shonshou. Mengapa Anda datang ke Shuncheng? Chou Weiping. Anda sewenang-wenang pimpin pasukan keluar yurisdiksi Anda dan menganiaya mantan panglima tertinggi wilayah selatan. Kejahatan apa yang harus Anda didakwa? Inspektur Naga Emas yang terhormat, biarkan saya jelaskan. Aku jelaskan apa penjelasan apa. Borgol dia. Jika ada yang mau diucapkan, katakan di dalam. Bawa dia pergi. Saudara-saudara, Su Weiping telah ditangkap. Tidak nyaman bagimu untuk kembali ke wilayah selatan sekarang. Kami bersedia mengabdi kepada Marsekal Selatan. Sayangnya aku bukan lagi Marsekal Selatan. Namun, kau memang bisa tinggal di Shongcheng. Tongshan, Bawahan hadir. surat ancaman itu dikirim oleh organisasi Serigala Hitam. Ini menunjukkan bahwa organisasi Serigala Hitam memiliki hubungan dengan Su Weiping dan Ning Bolo. Ini berarti Shongcheng memiliki kebocoran keamanan yang parah dan tidak monolitik. Aku memberimu sebuah misi, yakin bisa menyelesaikannya. Ya, Saudara-saudara ini di bawah komandomu mulai sekarang. Aku memberimu waktu 1 minggu untuk membersihkan area abu-abu di Shongcheng. Aku tidak ingin keluargaku diganggu lagi. ya Marsekal Selatan. Saya jamin misi akan selesai. Saya jamin misi akan selesai. Setelah selesai, pergilah temui Lei Chang. Dia akan mengatur segala sesuatunya untukmu. Villa Nanshan, Tianlong, Marsekal Selatan. duduklah. Marsekal Selatan, terima kasih kepada Anda. Kasus Pangkun akhirnya telah terpecahkan. Penguasa juga mengutus saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Anda. Yang mulia terlalu baik. Selain itu, saya juga di sini untuk menyampaikan perintah penguasa. Konferensi pers akan diadakan besok untuk mengumumkan kepada publik berita pernikahan nasional Anda. Terima kasih Tianlong. Kalau begitu di perjamuan pernikahan, kau harus minum beberapa cangkir tambahan. Skala pernikahan nasional ini belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah ini sangat penting. Saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk hadir. Tetapi dengan perkataan dari Marsekal Selatan ini, saya sudah merasa puas. Jangan khawatir Tianlong.
di daftar tamu kehormatan, termasuk dirimu. Namun, Marsekal Selatan ada satu hal lagi. Ada apa? Putri penguasa Putri Qianhua dan menantu Kekaisaran Lin Xiaofen sudah berangkat dari Shenzhou dan sedang menuju Songcheng menemui Anda. Apa? Untuk apa dia datang ke sini? Kediaman penguasa. Ayah, aku juga ingin pernikahan nasional. Atur saja tepat setelah pernikahan Cunan. Oke. Omong kosong, ini adalah apa yang Sunan peroleh. Pernikahan nasional yang diperoleh dengan berjasa, dan Anda ingin menumpanginya. Aku tidak peduli, aku hanya menginginkannya. Kalau begitu bicaralah dengan Sunan sendiri. Baik, ayah jangan berani-berani menyesali ini. Omong kosong. Ini benar-benar konyol. Temperamen Putri Qianhua, bahkan penguasa tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah saat banyak peristiwa besar. Kedatangannya saat ini, bukankah dia hanya menyebabkan masalah? Tidak masalah. Permaisuri Kekaisaran Lin Xiaofen memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, cukup untuk melindungi Putri Qianhua, Marsekal Selatan. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit sekarang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu keluar. Baiklah. Berita terbaru dari stasiun ini, Tuan Cunan mantan Panglima tertinggi wilayah selatan, akan gelar pernikahan nasional dengan Nona Qin Fei Yue dari keluarga Ken, akan mengadakan pernikahan nasional. Penguasa akan hadiri acara itu secara pribadi. Seluruh rakyat akan merayakan bersama. Sunan, apa yang kamu katakan benar-benar nyata. Sudah kubilang padamu, aku akan menjadikanmu pusat perhatian untuk menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Kakak, sesuatu telah terjadi. Kakak ipar. Aku akan pergi menuangkan teh untukmu. Kalian berdua bicara. Kakak, Apa yang terjadi, mengapa kau terburu-buru? Tidakkah kau lihat kakak iparmu dan aku baru saja? Xiao Ruixuan hilang. Apa? Hilang? Apakah kau sudah menelepon polisi? Ya, tapi belum ada hasilnya. Sekolah sudah mencari selama The beberapa film hari. was translated Aku akan and membantumu narrated bertanya-tanya. by M Media. Ketua Tim Len, kasus hilangnya Xiao Ruizuan. Bagaimana perkembangannya? Marsekal Selatan, Xiao Ruixuan belum ditemukan. Tetapi orang tuanya Xiao Wei Liang dan Li Ye ditemukan oleh kami, tewas di rumah mereka. Dan cara kematiannya adalah misteri. Jangan pindahkan mayatnya dulu. Tunggu aku tiba. Ya, Marsekal Selatan, orang tua Xiao Ruixuan terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tuanya saat ini dibunuh di rumah. Saya mencurigai Xiao Ruizuan dia. Tidak mungkin. Ruixuan biasanya orang yang sangat pendiam. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Semakin tertutup seseorang, semakin ia menyembunyikan sisi yang tidak diketahui siapapun. Kau tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Kakak, apapun yang terjadi, aku harap kau bisa menyelamatkan Ruixuan. Jika dia masih bisa diselamatkan. Kamar mayat. Marsekal Selatan, bagaimana situasinya? Korban meninggal karena 3 kabut dewa ilusi. Apa? Xiao Ruizuan. Benar-benar kau. Bisakah kalian mengikuti kami dari jarak yang sedikit lebih jauh? Itu membuatku sama sekali tidak tertarik. Putri, ini adalah tugas kami. Mohon tenang para senior. Dengan aku di sini, Qianhua tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bunga dijual, bunga dijual. 10 yuan per ikat. Kakak mau belikan sikat bunga buat kakak. Mundur. Hanya gadis kecil, mengapa kau begitu gugup? Bisakah aku mendapatkan sikat bunga? Xiao Feng, lihat, ini adalah varietas unik yang hanya ditemukan di Zhongcheng. Kita bahkan tidak bisa melihat ini di Zhongzhou. Benar, setelah kita menikah, aku pasti akan membawamu untuk jelajahi sungai dan gunung besar di tanah air. Xiao Feng, kau sangat baik padaku. Aku ingin bersamamu selamanya. Ayo mari kita menuju ke objek wisata berikutnya. Selamat tinggal, kakak. Apakah kamu lelah? Ayo pergi. Qianhua, ada apa Qianhua? Kepalaku terasa sedikit pusing. Mungkin aku terlalu banyak berjalan hari ini. Masuklah ke mobil dan istirahat sebentar. Qianhua. Nadinya hilang. Qianhua telah diracun. Itu gadis itu. Cepat cari gadis itu. Pergi. Tuan, gadis muda itu melarikan diri. Kami sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Sialan. Ini semua salahku karena lalai sesaat. Itu sebabnya. Dr. Qianhua, apakah dia baik-baik saja? Racun yang diderita Putri belum pernah kami dengar atau lihat sebelumnya. Kami sementara tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bagaimana ini mungkin? Jika Anda berkata begitu, maka Qianhua tidak akan. Aku takut dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tidak mustahil. Pasti ada jalan. Zuna. Bukankah dia penerus sekte dokter hantu?
Benar, dia pasti punya cara. Cepat, bawa putri ke Zuna. Villa Nansa. Bagaimana? Sialan. Mungkinkah? 3 kabut dewa ilusi. Marsekal Selatan, katakan saja padaku. Bisakah dia masih bangun? Ya, Ling Xiaofeng, kemarilah dan bantu. Bagaimana caranya? Bantu dia berdiri. Tekan titik akupuntur Senchan. Ini adalah 5 jarum penstabil rock. 3/10 kekuatan pada titik akupuntur Kihai. 3 jarum pencerahan benar-benar luar biasa. Jarum tunggal Kaiyan dan 9 jarum dokter hantu dikerahkan. Hebat-hebat. Ini sudah berhasil. Berhasil. Sudah kau temukan pemberi racun itu? Kami belum menemukannya. Tapi aku sudah mengirim orang untuk mencari di seluruh kota. Siapa sangka seorang gadis kecil. Ling Xiaofeng, bagaimana kamu tahu bahwa saya bisa menetralkan racunnya? Marsekal Selatan, aku hanya mempertaruhkan nyawaku. Aku dengar keterampilan medismu luar biasa. Jadi aku ingin mencobanya. Kirim dia ke rumah sakit. 2 hari pemulihan sudah cukup. Terima kasih Marsekal Selatan, karena telah menyelamatkannya. Aku punya permintaan yang lancang. Mungkinkah pembawa racun itu dibawa ke hadapan hukum? Tongxiang, Bawahanmu ada di sini. mobilisasi jaringan intelijenmu. Dalam waktu 48 jam, temukan Xiao Ruizuan. Ya, Wu Yizai sudah lama saya katakan padamu, Xiao Ruizuan tidak cocok untuk mewarisi 3 kabut dewa ilusi. Namun kamu bersikeras mengikuti keinginanmu sendiri. Jika bukan, karena saya hari ini, Long Qianhua pasti sudah mati. Apakah kamu tahu dia kehilangan nyawanya? Akankah itu menyebabkan konsekuensi apapun? Tapi dia belum mati kan? Wu Yizai, bukankah sudah saya katakan bahwa jika Xiao Ruizuan gunakan 3 kabut dewa ilusi untuk menyakiti orang lagi, saya harus membersihkan sekte atas nama guru. Beraninya kau, Zunan. Kau berjanji padaku. Kau berjanji untuk menjamin nyawa Xiao Ruizuan. Apakah kau lupa? Wu Yizai, apa kamu gila? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Jika dia bertindak ekstrem, apakah kamu tahu berapa banyak orang biasa yang tidak bersalah akan terlibat? Apakah kamu tahu? Zunan. Aku akan membawanya kembali. Paman Guru, saya tidak bisa membiarkanmu membuat kesalahan lagi dan lagi. Bahkan jika saya harus melanggar janji saya harus membersihkan sekte ini. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Aku akan membawanya kembali. Xiao Zuan dia masih bisa diselamatkan. Xiao Zuan, gadis itu sudah tidak tertolong. Zunan. Kau bajingan. Xiao Ruizuan adalah putriku. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Paman Guru, Wu Yizai, apa kamu gila? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Anggota sekte saling berbalik melawan. Saudara saling membunuh. Pertunjukan yang luar biasa. Selamat Tuan Muda. Anda telah menguasai 9 jarum dokter hantu dan 3 kabut dewa ilusi. Semua keahlian medis dan racun paling kuat di dunia telah kupelajari. Dan wilayah selatan serta Silin. Semuanya telah diganti. Komandan yang kurekomendasikan. Hanya 1 langkah, aku hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mengambil kendali Shonshou. Untuk memenuhi keinginan yang telah lama kupendam. Tuan Muda bijaksana. Zunan. Kau seharusnya merasa beruntung bahwa aku memperlakukanmu sebagai musuh yang paling kuat. Rintangan terakhir.
Keluarkan perintahku. Seluruh pasukan bersiap. Selama Zunan mati, segera lancarkan serangan umum. Ya, beritahu markas besar. Suruh mereka mengerahkan para ahli tingkat dewa perang untuk datang ke sini. Dendam dari masa lalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan dengan Zunan. Ayah, ibu. Aku sebentar lagi akan bisa. Telah membalaskan dendam untuk kalian berdua. Membalaskan dendam keluarga Chen tua dan muda. Zuna. Long Qianfan. Aku ingin melihat ekspresi saat kau kehilangan segalanya. Villa Nanshan. Nona Ken, sang penguasa mengutusku untuk mengajarkanmu etiket nasional. Terima kasih atas usahamu. Kalau begitu mari kita mulai. Marsekal Selatan, insiden mendadak. Diduga terkait dengan Xiao Ruixuan. Ada apa? Desa Kiwa dekat kota Zhongcheng. Beberapa penduduk desa tiba-tiba keracunan. Dilihat dari gejala keracunan. Itu konsisten dengan racun Putri Qianhua, sama saja. Sial. Hal yang paling saya khawatirkan masih terjadi. Hongxiang bersiaplah dan ikut saya. Marsekal Selatan, Anda tidak boleh. Besok adalah hari pernikahan Anda. Biarkan saya membawa orang ke sana. Ya Marsekal Selatan, saya akan segera mengumpulkan tim medis dan menuju desa Kiwa untuk menangani situasi. Tidak, mereka diracuni oleh 3 kabut dewa ilusi. Hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Kita tidak boleh menunda. Kita berangkat sekarang juga. Lalu bagaimana dengan hari pernikahan Anda? Pernikahan nasional masalah penting tak bisa ditunda. Apakah Anda akan membiarkan Nona Fei Yue ditinggalkan dengan penyesalan abadi? Sunan, jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi. Fei Yue, aku. Tidak perlu banyak kata di antara kita. Aku akan menunggumu kembali. Fei Yue. Saya bersumpah akan segera kembali. Dan menikahimu di hadapan semua saksi. Aku akan menunggumu. Desa Kiwa. Marsekal Selatan, Gubernur Jenderal Ship mengutus saya untuk menemui dan membantu Anda. Laporkan situasi saat ini. Seluruh desa Kiwa memiliki total 116 penduduk desa. 33 orang sudah meninggal, 83 orang sisanya saat ini sedang menerima perawatan, tetapi situasinya sangat buruk. Satu-satunya sumber air desa telah terkontaminasi. Departemen Konservasi Air telah pergi untuk menangani keadaan darurat, tetapi situasinya tidak optimis. Jika toksin bocor keluar, seluruh kota Zhongcheng akan terpapar racun. Saya benar-benar melarangnya. Hal seperti itu terjadi. Bahwa saya menemui para pasien. Xiao Ruixuan. Sekarang sudah baik-baik saja. Berapa banyak penduduk desa yang masih hidup? 73 orang, yang berarti dalam waktu singkat hanya setengah jam. 10 penduduk desa lainnya tidak selamat. Ya, Cepat dirikan tenda besar dan pindahkan semua penduduk desa yang masih hidup masuk ke dalam. Saya harus menyelamatkan orang-orang ini. Marsekal Selatan, jika Anda melakukan itu, pengurasan energi Anda akan berlebihan. Dan Anda juga sangat The mungkin film was untuk translated diracuni. and Karena saya ada di narrated sini, by M. saya Media. tidak akan membiarkan Raja Neraka merebut satu nyawa pun. kontrol jarum jarak jauh, teknik melempar jarum. Marsekal Selatan, orang ini tidak akan selamat. Bagus. Marsekal Selatan, gadis kecil ini dalam bahaya. Di mana dia? Di sana. Marsekal Selatan, ini sudah 5 jam. Mohon istirahat sebentar, Tuan. Saya baik-baik saja, lanjutkan. Marsekal Selatan, Saya bilang lanjutkan. Marsekal Selatan. Anda tidak boleh menderita kerugian. Nona Fei Yue masih menunggu Anda. Jika saya tidak berhasil, kembalilah dan katakan padanya, saya akan menikahinya lagi di kehidupan berikutnya. Marsekal Selatan, mohon segera beristirahat. Tanda-tanda vital mereka, semuanya menunjukkan hasil yang baik. Sudah lebih baik sekarang. Jika saya beristirahat 1 detik lebih sedikit, saya bisa menyelamatkan 1 orang lagi. Semua orang mundur. Marsekal Selatan, Paman Guru, bagaimana masalah sumber air diselesaikan? sudah diselesaikan. Fokus pada upaya penyelamatan. Baiklah.
Marsekal Selatan. Marsekal Selatan. Untungnya saya berhasil. Semua nyawa telah diselamatkan. Itu luar biasa. Bagus sekali. Marsekal Selatan, silakan pergi dan beristirahat. Masalah yang tersisa, serahkan saja kepada kami. Marsekal Selatan, ponsel Anda. Nona Fei yang menelepon. Sunan, bagaimana keadaan di pihakmu? Semuanya baik-baik saja. Saya bisa kembali malam ini. Sungguh. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, kapan saya pernah membohongimu? Baik, kalau begitu cepat kembali, aku akan menunggumu. Apa yang saya janjikan, saya pasti akan memenuhinya. Zunan, kau tidak akan pergi hari ini. Sunan, apa yang terjadi di pihakmu? Apa kamu baik-baik saja? Tunggu saya di rumah. Ling Xiaofeng, bagaimana mungkin itu Anda? Karena aku menantu kekaisaran. Bertindak sebagai orang dalam mereka. Kamu memerintahkan Liu Shansong untuk mempermalukan saudara perempuan saya, memaksa saya meninggalkan wilayah selatan. Kamu adalah orang yang mengundurkan diri sebagai komandan. Itu adalah aku. Meracuni Sun Ling. Kamu juga yang melumpuhkan kekuatannya. Benar sekali. Pengkon Direktur Biro Pekerjaan Surgawi. Ma Qinglong Gubernur Jenderal Rongchen. Mereka semua juga orang-orangmu. Marsekal Selatan benar-benar sesuai dengan namamu. Tetapi meskipun kau tahu segalanya, hari ini kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ling Xiaofeng, Raja dan Putri memperlakukan Anda dengan baik. Begitu baik. Mengapa Anda mengkhianati kerajaan Long kita? Pengkhianatan. Bagaimana kau bisa berbicara tentang pengkhianatan? Dewa Perang Hongshan. Kau pasti telah membuat kesalahan. Aku adalah orang dari negara serigala. 20 tahun yang lalu, keluarga Chen di ibu kota ditemukan oleh penguasa. Sebagai mata-mata untuk negara serigala, akhirnya mereka dieksekusi, seluruh klan dimusnahkan. Kamu adalah keturunan keluarga Chen. Dan kamu Cheng Xu, apakah kamu juga akan mencari balas dendam untuk keluarga Chen? Long Qianfan, Long Qianhua. Mereka semua pantas mati. Xiao Xuan. Jangan dengarkan tipuannya. Aku dan keluarga Chen tidak memiliki hubungan apapun. Aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung? Ketika ibuku dan aku terlantar dan mengembara, di mana kamu? Ketika aku oleh orang-orang itu, diintimidasi, di mana kamu? Kalian semua dari kerajaan Long pantas mati. Wu Zizai, kau perlu mengerti dengan jelas. Xiao Zuan sekarang berdiri di pihakku. Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja sama denganku? Ambil kepala Marsekal Naga. Bantu aku menaklukkan kerajaan naga. Pada saat itu, aku menjaminmu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan, dan bersatu kembali dengan Xiao Zuan. Bagaimana menurutmu? Paman Guru, sekte dokter hantu telah melindungi kerajaan Long 1000 tahun. Sekte ini tidak pernah menghasilkan pengkhianat. Aku Wu Zizai adalah penerus ke-8 sekte dokter hantu. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati kerajaan Long. Keras kepala menolak untuk mendengarkan. Semua dewa perang Sunan saat ini berada dalam keadaan sangat lemah. Serang untukku. Bunuh dia. Zunan, kau benar-benar mengejutkanku. Tapi disinilah perjalananmu berakhir. 9 jarum gerbang hantu. Kamu pasti diam-diam mempelajarinya saat itu kan? Selama kau mati malam ini, pasukan 1 juta prajurit negara serigalaku akan mengapung kota. Kami akan membantai semua sampah di kerajaan Film nagamu. was translated Xiao Zuan, lepaskan and racunnya. narrated by M Media. Tidak. Paman Guru. Villa Nanshan. Nona Ken, pernikahan nasional akan segera dimulai. Di mana Tuan Chu? Dia akan kembali. Hanya tersisa setengah jam. Pernikahan nasional akan disiarkan langsung secara nasional. Bagaimana jika dia tidak muncul? Lanjutkan sesuai jadwal. Cari cara agar pembawa acara mengulur waktu. Aku mengandalkanmu. Baiklah. Zuna, kau bertarung sengit melawan 4 dewa pertempuran selama 8 jam. Dengan susah payah melemahkan mereka sampai mati. Apakah kau ini manusia? Karena aku punya alasan mengapa aku harus kembali. Aku telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Aku sama sekali tidak akan mati di sini. Prajurit klan serigalaku akan segera tiba. Pada akhirnya kau tetap kalah. Itu mungkin tidak terjadi. Mengapa kau di sini? Wilayah selatan dan Siling
Bukankah keduanya di bawah kendalku? Apakah Anda berbicara tentang Ning Bolol? Sampah itu. Saya sudah membantainya. Marsekal ini sudah mendapatkan kembali kendali atas si Ling. Ling Xiaofeng, kamu kalah. Ini tidak mungkin. Ini buruk. Bangsa serigala kita telah dikalahkan. Zuna, kau menang. Kerajaan nagamu menang. Tapi kau tidak bisa melarikan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Mari kita mati bersama. Ayo. Para tamu terhormat, dan teman-teman di depan televisi Anda yang menyaksikan siaran langsung ini, salam untuk semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri pernikahan nasional dari Tuan Zuna dan Nona Qin Feiyo. Untuk pernikahan nasional ini, kami khusus berterima kasih kepada Gubernur Chen Qimin dari Chongqing dan Kepala Polisi Lin Shen. Berkat persiapan mereka yang cermat, barulah pernikahan nasional ini dapat diselenggarakan dengan sukses. Mengapa mereka terus-menerus berbicara omong kosong? Mengapa pengantin baru belum diizinkan muncul? Selanjutnya, mari kita undang mempelai wanita yang cantik untuk membuat pintu masuknya yang memukau. Selanjutnya mari kita undang mantan Panglima tertinggi wilayah selatan, Tuan Zuna, untuk membuat pintu masuknya. Ada apa? Di mana mempelai pria? Apakah Marsekal Selatan kabur dari pernikahan? Apakah dia tidak datang? Kami menunggu di sini, menunggu untuk melihatnya. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan.